Kamu keterlaluan, ayah. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 40. POV Author. Handoko membiarkan Ali mengoceh dan menangis bersamaan. Dia tahu Ali butuh waktu untuk menerima semua ini. Dia juga tahu jika Ali masih terlalu muda untuk dihadapkan dengan situasi rumit seperti ini. Jangankan Ali yang umurnya masih muda. Kadang kita yang tua saja tidak bisa langsung menerima kenyataan yang bisa disebut dengan kejutan hidup. Handoko tahu jika Ali anak yang baik dan bijak, tapi Handoko juga tahu jika Ali butuh waktu. Usianya masih labil untuk berpikir jernih, jadi Handoko membiarkan Ali mengeluarkan semua unek-uneknya. Handoko hanya diam mendengar racau Ali yang terus saja merendahkan diri sendiri. Dia menganggap dirinya tidak berharga, dia juga menganggap dirinya kotor. Padahal nyatanya, perbuatan Handoko dan Ainilah yang berdosa. Gelombang aku melewati titik terhancurku sendirian. Tidak ada uluran tangan, tidak ada rangkulan, tidak ada dekapan, tertinggal kebingungan dan tak memiliki tempat kepercayaan. Maka bila aku tidak lagi membutuhkan siapa-siapa saat menghadapi cobaan, mohon dimaafkan. Itu sudah melekat menjadi hal yang alami untukku dalam bertahan. Hari ini sepulang dari kantor Rahman langsung pulang menggunakan mobil milik Yuda dulu. Sedangkan mobil yang dibelikan untuk Rahman oleh Maya diambil paksa oleh Yuda. Dia tidak rela jika mobil keluaran terbaru itu dipakai oleh ayah tirinya. Yuda sangat membenci Rahman. Dia beranggapan jika Rahman hanya mengincar harta ibunya saja. Bukan menikahi karena cinta ataupun kasih sayang. Rahman tidak langsung pulang. Dia mengarahkan mobilnya ke kompleks sekolah di dekat rumah Aini. Dia berencana akan mengambil alih Mia. Aini sialan. Dia pikir bisa mengalahkan aku, gerutunya sepanjang perjalanan. Dengan kuat dia memukul setir mobil, Rahman kalut. Dia tidak menyangka jika Aini akan mengatakan semuanya pada Handoko. Semua rahasia yang selama ini dia tutupi dengan rapat, malah terbongkar. Kamu akan tahu bagaimana jika aku marah, Aini. Aku akan mengambil semua anak-anak. Biar kamu gila sekalian, teriak Rahman sendiri di dalam mobil. Entah apa yang ada di pikirannya sehingga sangat membenci Aini. Padahal yang seharusnya marah itu Aini. Karena gara-gara Rahmanlah, Aini harus berpisah dengan Handoko. Aku akan mengambil Mia dan Salma. Aku juga akan mengambil Nanda dan Lukman. Biar si Aini stres, gumam Rahman lagi. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah jam, akhirnya Rahman sampai di depan sekolahnya Salma dan Mia. Di sini Mia sudah sekolah TK, dan sekolahnya menyatu dengan sekolah Salma. Jadi mereka bisa pulang sekolah sekalian tanpa harus dijemput oleh Aini. Sekolah ini juga termasuk sekolah terdekat jaraknya dari toko yang ditempati oleh Aini. Jadi anak-anak bisa pulang dengan berjalan kaki. Sedangkan Nanda dan juga Lukman sudah diberikan motor oleh Ali. Rahman akhirnya turun dari mobil setelah dipastikan jam sekolah sudah berakhir. Dia berdiri di pagar sekolah, menunggu Mia dan Salma. Mia, Salma, teriak Rahman ketika melihat kedua putrinya berjalan sambil bergandengan tangan. Mereka pulang sekolah berbarengan, itu tandanya Mia harus menunggu Salma pulang sekolah. Karena dia harusnya pulang lebih awal. Ayah, seru Mia senang sambil berlari ke arah Rahman. Dia sangat senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Orang yang sangat dirindukan oleh Mia ketika akan tidur malam. Sedangkan Salma, hanya diam mematung di tempatnya. Dia berhenti melangkah, matanya nanar melihat pemandangan di depannya. Sebenarnya dia juga sangat merindukan ayahnya. Dia ingin sekali memeluk Rahman dan membawanya kembali ke rumah. Dia ingin keluarganya tetap utuh tanpa celah. Bagaimanapun Salma membenci ayahnya itu, tidak bisa dipungkiri jika ada rindu yang terselip di dalamnya. Namun Salma sadar, jika dirinya sudah dibuang. Mereka tidak diinginkan oleh Rahman, jadi apa yang membuat Rahman ke sini dan menemui mereka? Pasti ada rencana lain yang dipikirkan oleh ayah, batin Salma bergejolak. Nafasnya memburu ketika di telinganya kembali terngiang ucapan Rahman. Kalian hanya menjadi beban dalam hidup ayah. Jadi tolong lupakan ayah, anggap saja ayah sudah mati. Dan jikalaupun nanti kita bertemu tanpa sengaja, anggap saja kita tidak pernah kenal. Kata-kata itu terus berputar-putar di telinga Salma. Tanpa sadar matanya mengembun, namun dengan cepat Salma melihat ke atas. Menatap langit yang mendung, dengan awan hitam yang sudah sedikit pekat. Tanda hujan akan segera turun, sama dengan hati Salma saat ini. Mia, kita pulang.
Jangan dekat-dekat dengan orang asing, ajak Salma menarik paksa tangan Mia yang masih berada di dalam gendongan Rahman. Beberapa teman-temannya menatap dengan heran ke arah mereka. Karena Salma selalu mengatakan jika dia anak yatim, karena ayahnya sudah meninggal. Gak mau. Mia maunya sama ayah, rengek Mia manja. Dia terus memeluk Rahman tanpa henti. Dia bahkan menolak saat diajak pulang oleh Salma. Rahman tersenyum kecut saat mendengar Salma mengatakan dirinya adalah orang asing. Ingin marah, tapi Rahman tahan. Dia tidak ingin Mia takut padanya. Dia tahu tidak mudah membujuk Salma. Namun dia akan tetap berusaha. Salma, ini ayah. Kita makan bakso yuk, ajak Rahman berusaha membujuk Salma. Dia tahu jika Salma sangat menyukai bakso, makanya dia mengajak mereka untuk memakan makanan itu. Mia, ayo pulang. Ini hampir hujan, nanti ibu marah, ajak Salma lagi tanpa mempedulikan ajakan Rahman. Mendengar itu, Mia menjadi bimbang. Dia meminta turun dari gendongan Rahman. Karena dia memang ingin pulang. Ayah, ikut kami pulang ya. Mia kangen pengen tidur sama ayah, rengek Mia yang hampir saja menangis. Sudah lama sekali rasanya dia ingin tidur sambil memeluk ayahnya. Ayah nggak bisa, sayang. Tapi kalau Mia pengen ikut ayah, ayo. Nanti kita tidur sambil nonton, bujuk Rahman. Mendengar itu, Salma segera menarik paksa tangan Mia. Dia takut jika Mia kembali diambil oleh Rahman. Dan itu tidak boleh terjadi, dia harus bisa menjaga Mia. Ayo, Mia kita pulang. Ingat kata Bang Ali, nggak boleh ikut orang asing. Nggak boleh kemana-mana saat pulang sekolah. Mia masih ingatkan? Tanya Salma yang dibalas anggukan oleh Mia. Tapi itu, ayah. Bukan orang asing, Kak, sanggah Mia sambil melihat ke arah Rahman. Iya, Salma. Jangan keras sama Mia, dia masih kecil. Tidak tahu apa-apa, balas Rahman yang semakin membuat Salma muak. Justru karena dia masih kecil. Harus ada orang yang mengingatkan jika dia salah. Ada aturan di dalam keluarga kami yang tidak boleh ada orang lain mencampurinya, seru Salma yang membuat Rahman memegangi dadanya sendiri. Dia tidak menyangka jika Salma kecil bisa berbicara seperti barusan. Ternyata keadaan sudah merubah sifat Salma. Jaga ucapan kamu, Salma. Hormati ayah. Bentak Rahman dengan nafas menggebu. Mendengar bentakan Rahman, Mia menjadi takut dan segera bersembunyi di belakang Salma. Ada apa ini? Kenapa, Dek? Siapa dia? Tiba-tiba datang seorang satpam dan seorang guru perempuan karena melihat keributan yang terjadi antara Salma dan Rahman. Mereka takut jika Rahman berbuat yang tidak-tidak pada murid di sekolah mereka. Salma, Mia, siapa dia? Tanya guru perempuan yang selama ini dekat dengan mereka. Karena rumah guru perempuan itu dekat dengan toko tempat tinggal Salma dan Mia. Kalian jangan ikut campur, saya ayahnya. Saya hanya ingin menjemput mereka pulang, jawab Rahman dengan nada kesal. Dia juga merasa kalau usahanya kali ini tidak akan berhasil. Padahal tadi dia hampir saja bisa mengajak Mia pergi dengannya. Apa benar itu, Salma? Tapi bukankah kalian yatim? Tanya Siska, gurunya Salma. Namun Salma tetap diam, dia bahkan kini menangis. Di umurnya yang masih sangat kecil, dia harus memaksakan diri untuk menjadi paham dan mengerti. Ini semua terjadi karena keegoisan Rahman yang ingin hidup senang dan kaya. Salma, Mia, apa yang terjadi, kenapa kalian tidak pulang-pulang? Ibu khawatir, ucap Aini yang tiba-tiba sudah ada di sana. Dia tidak menyadari jika ada Rahman di sana yang menatapnya tajam. Kalian semua tahu, wanita yang dipanggil oleh mereka ibu inilah yang menghasut anak-anak untuk membenciku. Kamu dengar Aini, sampai kapanpun hubungan darah tidak bisa diputuskan, seru Rahman sambil menunjuk ke arah Aini. Semua orang kini melihat ke arahnya. Anda yang membuang kami. Drama dan buku selalu mengatakan bahwa cinta itu indah. Mereka semua mengatakan jika cinta pertama anak perempuannya adalah ayah. Hubungan darah. Bahkan binatang sekalipun tidak layak diperlakukan seperti ini. Siapa bilang hubungan darah tidak bisa putus? Kamu memutuskannya begitu saja. Kamu membuang kita, dan lebih memilih wanita lain yang lebih kaya. Kamu pergi meninggalkan kita tanpa ragu. Kamu bahkan sangat takut ketika aku berbuat buruk pada wanita itu. Kamu lebih mengkhawatirkan wanita itu dibandingkan aku anakmu. Kamu khawatir aku akan menyakitinya. Aku diseret keluar dari rumah itu bagai binatang. Padahal saat itu aku sangat terluka, aku tidak bisa tidur. Aku tidak fokus belajar. Padahal kamu bertemu dia baru beberapa tahun yang lalu.
Tapi wanita itu lebih berharga daripada kami anak-anakmu. Bedebah macam apa yang memperlakukan anaknya seperti itu? Teriak Salma histeris. Dia tidak bisa lagi menyimpan semuanya sendiri. Semuanya meledak begitu saja, dia menangis sejadinya. Apa kamu bilang? Bedebah. Tanya Rahman marah. Dia tidak terima Salma menyebutnya seperti itu. Mau aku jujur, sebutan itu pun tidak cukup buruk untukmu.